بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه أمن تذكر جيران بذي سلام استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا ولذوي الحق علينا أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupan yang kita nikmati sekarang ini. Juga bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan semoga kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tersebut. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabat, para pengikut Rasulullah dari dulu, sekarang hingga hari kiamat nanti. Santri dan santriwati sekalian, kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kembali kitab akhlak, yaitu kitab Wasayal Aba lil Abna. Silakan santri dan santriwati sekalian buka kitabnya, sambungan yang kemarin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid daraini amin. Ya bunayya idza lam tuzayyin ilmaka bi karami akhlaqika kana ilmuka adarra 'alayka min jahlika wa innal jahila ma'dzurun bi jahlihi wa la 'udhra lil 'alimi 'inda an-nasi idza lam yatajammal bi mahasini syiyam. Ya bunayya,
wahai anak-anakku, idza lam tuzayyin ilmaka, apabila engkau tidak menghiasi ilmumu, bikarami akhlakika, dengan akhlak yang mulia, kana ilmuka, jadilah ilmumu itu adarra alaika, membawa kemudaratan kepadamu, min jahlika, daripada ketidaktahuan. Fa innal jahila, sesungguhnya orang yang tidak tahu, ma'dzurun bijahlihi, akan dimaafkan dengan sebab dia tidak mengetahui. Wala udra, dan tidak ada keringanan, lil alimi, bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berilmu, indan nas, di hadapan manusia, idza lam yatajammal, bila dia tidak baik atau bila dia tidak menghias diri, bimahasinis syiyam, dengan akhlak yang bagus. Jadi pembahasan minggu yang telah lalu yaitu tentang al-khuluqul hasan zinatul insan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah perhiasan bagi seorang manusia. Nah, kali ini musannif, pengarang kitab ini memberikan tambih, memberikan teguran atau memberikan tarhib kepada kita. Di dalam tuzayyin ilmaka, kata beliau, bila kalian tidak menghiasi ilmu dengan akhlak yang mulia, maka ketahuilah ilmu itu akan membuat kita mudarat, akan membuat kita berbahaya. Kenapa? Karena ilmu bila kada beradab, berarti orang tuh kada mengamalkan dengan ilmunya. Orang yang beradab ialah orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau orang berilmu tapi nya kada mengamalkan lawan ilmunya, maka dosanya besar, dosanya gana. Jadi hati-hati orang, kita sebagai santri dan santriwati, bila sudah tahu tentang satu ilmu tapi kita tidak mengamalkannya atau kita melanggar larangan dari ilmu yang kita pelajari, maka kita akan mendapat dosa yang lebih besar. Kalau beda halnya, kata musannif, lawan orang nang bodoh, lawan orang nang kada tahu. Misalnya orang itu kada tahu bahwa berpacaran itu sama dengan berzina. Nah, maka orang tua pacaran, maka itu akan dosanya akan tidak akan ma'zur, akan diberi keringanan, asalkan dia memang benar-benar tidak tahu kalau berpacaran itu berdosa, kalau berpacaran itu sama dengan berzina. Kita sebagai santri dan santriwati yang sudah tahu bahwasanya berpacaran itu sama dengan berzina, artinya itu adalah berdosa, kita masih berpacaran, maka ketahuilah dosa kita lebih besar dari orang yang tidak tahu tersebut. Kenapa jadi demikian? Karena kita tidak ada keringanan, karena kita sudah mengetahuinya. Sama halnya sembahyang, kita tahu kalau sembahyang itu wajib, lalu kita tinggalkan sembahyang itu, maka dosa kita itu begitu besar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah
dan ibadah itu kita tahu bahwasanya itu wajib, lalu kita tinggalkan, maka kita hukumnya adalah berdosa. Kita sudah memiliki ilmunya, lalu kita tidak memakai akhlak pada ilmu itu, ada mengamalkan dengan ilmu itu, maka sama halnya kita melanggar etika seorang santri. Al-ilmu bila amalin, syajari bila thamarin. Pepatah Arab mengatakan ilmu tanpa amal maka seolah-olah seperti pohon tanpa buah. Artinya bila ilmu kada kita amalkan, sama aja pohon kada berbuah. Gasan apa menanam pohon mangga tapi kada sing buahan? Gasan apa menanam pohon niur tapi kada mau berbuah? Kada kau dipetik buahnya, kada kau kita ambil buahnya karena kada berbuah. Nah, jadi seperti itu. Jadi perumpamaan orang yang berisi ilmu tapi kada mengamalkan, itu adalah perumpamaannya seperti orang yang menuntut ilmu, orang seperti pohon tapi kada berbuah. Naudzubillah. Maka dari itu amalkan ilmu kita. Bagaimana mengamalkan ilmu? Bimahasinil akhlak, bimakarimil akhlak. Nah, jadi dengan akhlak-akhlak yang baik. Mengamalkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu bukti kalau kita mengamalkan dengan ilmu kita. Ya bunayya la ta'tamid ala muraqabati laka fa inna muraqabataka li nafsika afdalu wa anfa'u laka min muraqabati laka. Ya bunayya, wahai anakku, la ta'tamid ala muraqabati, janganlah bersusah payah untuk mengenal aku kepadamu. Fa inna muraqabataka li nafsika, sungguhnya engkau mengenal kepada dirimu sendiri, afdalu, itu lebih afdal, wa anfa'u, dan lebih bermanfaat, laka, kepadamu, min muraqabati laka, daripada engkau mengenal aku. Artinya jangan terlalu hendak dekat-dekat banar lawan guru. Penting muraqabah dulu, mengenali dulu kepada diri kita. Diri kita adalah seorang santri. Berdoa aja kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan murid yang selalu didoakan oleh guru kita. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah istakhlasa hadzal din li nafsihi wa la yasluhu li dinikum illa as-sakha'u wa husnul khuluqi ala zayyinu dinakum bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallah, sesungguhnya Allah, istakhlasa hadzal din, membersihkan agama ini untuk dirinya, wala yasluhu lidinikum, dan tidak baguslah untuk agama kalian, illa sakha, kecuali sakha, sifat sakha. Sakha itu artinya adalah senang berinfak dan tidak mengumbar-ngumbarnya. Itu yang disebut dengan sakha. Senang berinfak, senang bersedekah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ala, perhatikan olehmu, fazayyinu dinakum bihima, maka hiasilah agama kalian dengan kedua sifat itu. Artinya supaya ilmu kita sempurna, supaya apa yang kita dapatkan agama kita itu sempurna, maka dua sifat yang harus kita amalkan, yaitu as-sakha, senang bersedekah. Senang bersedekah. Tapi bersedekah ini juga tidak jangan sampai mengumbar-umbar, nyambat lawan orang. Aku bersedekah semalam tuh besan masjid berapa aja orang, 5.000. Orang nang 10.000 aja aneh, orang 5.000 bilang berbahimat. Nah itu terpaling. Berapakah kita bersedekah, banyak atau sedikit,
itu kita berdiam aja. Jangan kita umbar kepada orang lain. Karena itu akan menghilangkan pahala sedekah kita. Kalau kita mau umbar bersedekah, yang pertama dulu pahala kita hilang. Yang kedua, kalau kita bersedekah lawan orang lain, kita umbar lawan orang lain, supan orang, menyupanakan orang lain, menyakiti hati orang lain, itu akan membakar ibadah, membakar pahala yang kita dapatkan dari bersedekah tersebut. Nah, yang kedua, kita hiasi agama kita dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi pada hakikatnya ketika kita berakhlak dengan akhlakul karimah, maka berarti kita mencontoh, mensuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecilnya, lawan mama, lawan abah, bepandir, jangan tinggi pada mama, tinggi pada abah. Ditangati mama, ditangati abah, masih asik, jangan melawan. Nah, itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Contoh kecilnya aja itu. Belum lagi kita lawan orang lain. Kayak apa caranya kita bergaul lawan orang, kayak apa caranya bergaul lawan kawan. Nah, maka digunakan ilmu kita, pakai akhlak yang kita pelajari. Lawan guru, kayak apa sikap kita. Lawan guru paling kada senyum, bersalaman lawan guru. Ini bapak ada, ustadz ada melihat kadang-kadang ketemu lawan santri, bapak tahu itu santri ubudiyah, sekalinya bersembunyi, menganggap bapak itu kada kenal, mengira bapak kada kenal lawan ini. Padahal insyaallah bapak kenal aja lawan santri-santri ubudiyah. Bersembunyi, kisah kada tetamunya lawan bapak, kisah kada melihat lawan ustaz. Nah, itu adalah bukan akhlakul karimah lah, ingat. Jadi kalau kita bertemu dengan guru, bersalaman lawan guru, senyum lawan. Kalau lawan orang tua, jangan membantah lawan orang tua, jangan melawan dengan apa yang diinginkan orang tua. Biar orang tua sekolah, biar orang tua belajar. Tolong aku, bantu aku, jar abah mama, bantu abah mama. Jangan bah mama nih, bah abah nih. Nah, itu kada boleh. Kada berilmu ngarannya gitu. Ilmu ada tapi kada memakai. Maka itu adalah sehina-hina manusia. Orang yang kada berakhlak itu adalah sehina-hina manusia, walaupun inya beilmu aja. Walaupun inya beilmu. Sekolah di pesantren tapi lawan kuitan melawan. Na'udzubillah. Nah, jadi jangan sampai itu sebagai santri itu tidak tidak taat kepada orang tua. Nah, jadi sebagai santri hendaklah kita berakhlakul karimah dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan orang tua, orang yang lebih tua lawan kita hormati. Lawan yang lebih muda daripada kita sayangi. Jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين.